Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan sumber kasih karunia, kami berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu di hari baru. Ada hidup, ada kuat, ada sehat, pasti ada berkat-Mu juga akan mengalir di hari baru ini. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan sertai kami. Firman-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian keluarga kita hari ini, Selasa 21 Juni tahun 2022. Firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 19. Demikian. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah jauhilah segala macam kecemaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang berada di zona nyaman seringkali lengah atau terlena. Jika tak waspada dan berjaga-jaga, cepat atau lambat dapat membuatnya jatuh. Dunia saat ini benar-benar membuat nyaman secara daging karena gencar menawarkan segala kenikmatan dan kesenangan yang menggiurkan, sehingga banyak orang tergoda untuk merasakan dan menikmatinya. Berhati-hatilah. Di balik kenyamanan, kenikmatan, dan kesenangan ini ada bahaya yang sedang mengancam kehidupan orang percaya. Cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, keadaan nampak membaik dan semakin nyaman. Tak pernah terbesit sedikit pun dalam benak Yusuf bahwa justru di rumah Potifar yang begitu nyaman itu ada bahaya yang sedang mengancam hidupnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Kejadian 39 ayat 7. Ia menjadi incaran dari istri Potifar yang berusaha menggoda dan membujuknya agar mau menuruti hasratnya. Reaksi Yusuf sungguh di luar dugaan. Yusuf secara tegas menolak permintaan istri tuannya itu dan memilih untuk lari dan menjauh demi mempertahankan kesucian hidupnya. Itu artinya Yusuf tidak mau berkompromi atau mencemarkan diri dengan hal-hal yang cemar, padahal ia punya kesempatan besar untuk melakukannya karena tidak ada orang yang melihatnya. Ini adalah bukti bahwa Yusuf lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kualitas hidup Yusuf benar-benar teruji, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dengan keras mengingatkan, percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut sajak pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Efesus 5 ayat 3. Ketika di hadapan pada godaan dan kecemaran, tidak ada jalan lain selain dari menjauh seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Jika tidak, kita akan diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh darah Yesus Kristus, kita harus menahan diri dan memiliki keberanian untuk menunjukkan sikap membenci dosa, tidak berpihak pada kefasikan atau kecemaran, melainkan kita terpanggil hidup dalam kekudusan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Dan bahkan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Maka sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dengan menjalani hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia. Marilah kita hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan berbuat sesuai dengan kebenaran Allah, dengan menjauhi segala macam kecemaran dan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapannya dan menyenangkan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami ketika dicobai dan digoda. Ajarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, serta jauhkanlah kami dari semua perbuatan dosa. Amin.